Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Miranda dengan nomor BP 1910532028 dan Niki Nurul Aini dengan BP 1910532047. Pada kali ini kami akan membahas materi mengenai financial control in presence of uncontrollable factors and ethical issues. Subtopik yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama, jenis-jenis faktor tak terkendali, serta pengendalian manajemen yang berhubungan dengan isu etika dan analisa. Materi yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis faktor tak terkendali. Jenis faktor tak terkendali ini ada 3. Yang pertama yaitu faktor ekonomi dan persaingan, yang mempengaruhi satu atau lebih ukuran hasil. Salah satu ukuran hasil yang penting dipengaruhi oleh banyak faktor yang berubah, seperti permintaan konsumen, harga produk, dan biaya untuk melakukan bisnis itu sendiri yang disebut dengan biaya faktor. Dalam hal ini, permintaan konsumen dan harga produk dipengaruhi juga oleh faktor siklus bisnis, tindakan pesaing, perubahan selera pelanggan, serta monopoli dalam penjualan. Faktor tak terkendali yang mempengaruhi ekonomi dari segi biaya yaitu seperti pasokan dan permintaan bahan baku, tenaga kerja, modal, dan pajak yang diberlakukan. Jenis faktor yang kedua yaitu tindakan alam, yang menyangkut hal peristiwa besar yang tak terkendali, seperti angin topan, gempa bumi, yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia dan bukan dari kelalaian manusia itu sendiri. Faktor tindakan alam ini biasanya menyebabkan hal negatif, seperti contohnya badai tropis yang terjadi di Amerika Serikat bagian selatan pada belakangan ini, menyebabkan terganggunya rantai pasokan minyak mentah, karena badai tersebut menyebabkan perusahaan minyak dan gas menutup anjungan pengeboran lepas pantai mereka dan mengevakuasi para pekerja dari Teluk Meksiko, sehingga rantai pasokan minyak pun akan terganggu. Faktor ketiga yang tidak terkendali disebabkan oleh saling ketergantungan, atau disebut juga dengan interdependensi, yang menandakan bahwa organisasi atau individu tidak sepenuhnya mandiri, dan dengan demikian hasil yang diukur dipengaruhi oleh orang lain di dalam organisasi. Contohnya, manajer tingkat tinggi dapat memaksa keputusan pada manajer tingkat rendah, dan dengan demikian secara signifikan mempengaruhi ukuran hasil yang terkait dengan kinerja yang dihasilkannya. Selanjutnya yaitu mengenai pengendalian distorting efek tak terkendali. Manajer dapat mengurangi beberapa efek distortif dari beberapa faktor yang tidak terkendali di atas dengan menggunakan salah satu atau kedua dari dua pelengkap pendekatan. Yang pertama, sebelum periode pengukuran dimulai, manajer dapat menentukan ukuran hasil untuk mencakup hanya barang-barang yang dapat dikendalikan oleh karyawan atau paling tidak berpengaruh secara signifikan. Metode yang dapat digunakan yaitu yang pertama, asuransi. Banyak kejadian yang tak terkendali seperti kerusakan fisik aset perusahaan, kerusakan akibat kecelakaan, tuntutan tanggung jawab produk, kesalahan karyawan, dan deflasi dapat diasuransikan. Asuransi dapat mengalihkan risiko dari pembeli ke perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu desain struktur tanggung jawab. Prinsip pengendalian didasari oleh sebagian desain struktur tanggung jawab. Tenaga penjualan atau manajer produksi tidak perlu bertanggung jawab atas hasil pembiayaan perusahaan atau keputusan akuisisi aset utama, karena hal tersebut tidak berada dari ruang lingkup mereka. Atau setelah periode pengukuran berakhir, manajer dapat menghitung dan menyesuaikan efek dari faktor tak terkendali yang tersisa dengan menggunakan teknik seperti analisis varians, penganggaran fleksibel, atau penilaian kinerja subjektif. Analisis varians sendiri adalah teknik yang dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa dua bilangan berbeda. Dalam aplikasi kontrol, analisis varians digunakan untuk menjelaskan mengapa hasil aktual berbeda dari standar, anggaran, atau harapan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu standar kinerja yang fleksibel. Standar kinerja yang fleksibel ini menentukan kinerja yang diharapkan dicapai karyawan mengingat kondisi sebenarnya yang dihadapi selama periode pengukuran. Standar kinerja yang fleksibel dapat dibuat bervariasi dengan sejumlah faktor yang tidak terkendali. Evaluasi kinerja relatif berarti bahwa kinerja karyawan dievaluasi bukan dalam hal tingkat absolut dari hasil yang mereka hasilkan, namun dalam hal hasilnya relatif terhadap satu sama lain atau relatif terhadap pesaing terdekat mereka di luar pesaing. Yang terakhir yaitu evaluasi kinerja subjektif.
Penilaian kinerja subjektif merupakan sebuah proses yang kompleks karena membutuhkan pertimbangan individu terhadap berbagai informasi, baik yang relevan maupun tidak relevan. Evaluasi kinerja lebih kepada keadaan di mana seseorang berpikir relatif hasil dari menduga-duga berdasarkan perasaan individu. Secara subjektif, elevator dapat membuat penilaian tentang apakah karyawan bekerja dengan baik dalam periode tertentu. Selanjutnya, pengendalian manajemen yang berhubungan dengan isu etika dan analisa. Manajer yang terlibat dalam merancang dan menggunakan sistem kontrol manajemen harus memiliki pemahaman dasar tentang etika. Etika adalah bidang studi yang digunakan untuk menentukan perilaku yang dapat diterima secara moral. Ini merupakan cara untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dan menentukan secara sistematis peraturan yang memberikan panduan mengenai bagaimana individu dan kelompok individu harus berperilaku. Etika penting bagi manajer yang terlibat dengan manajemen kontrol sistem, karena prinsip etika dapat memberikan panduan yang berguna untuk menentukan bagaimana seharusnya karyawan berperilaku. Salah satu alasan penting untuk ini adalah bahwa kebanyakan pelatihan disiplin dasar manajer adalah di bidang ekonomi. Selanjutnya, pentingnya analisis etika yang baik. Perilaku tidak etis sangat merugikan bagi individu, organisasi, pasar, dan masyarakat. Hal ini menciptakan kebutuhan akan undang-undang dan standar tambahan dari pemerintah dan badan pengatur dan peraturan, ulasan, atau pengawasan tambahan di dalam organisasi. Untuk mengendalikan perilaku tidak etis dalam sebuah organisasi, para manajer membutuhkan keterampilan penalaran etis yang berkembang dengan baik. Manajer senior harus berperan sebagai teladan moral atau panutan di dalam organisasinya. Nah, mereka juga harus merancang manajemen kontrol sistem mereka untuk mempromosikan sudut pandang moral dan perilaku etis. Manajer tanpa dasar etika yang kuat dapat membuat sejumlah kesalahan yang dapat menyebabkan probabilitas perilaku tidak etis yang tinggi dalam organisasi mereka. Selanjutnya, model etika. Tantangan pertama dalam mengadaptasi pemikiran etis ke pengaturan manajerial adalah mengenali masalah etika yang mungkin ada. Literatur etika mencakup banyak model perilaku normatif. Hampir semua model ini menyadari bahwa dalam konteks sosial, etika adalah tentang bagaimana tindakan mempengaruhi kepentingan orang lain. Nah, berikut ada 4 model etis secara umum. Yang pertama ada utilitarianisme. Dalam model ini, sebuah tindakan secara moral benar jika memaksimalkan total kebaikan. Utilitarianisme tidak berarti bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan bagi orang yang melakukan tindakan tersebut, namun yang menghasilkan yang terbaik untuk semua pihak yang terkena dampak tindakan. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Model hak dan kewajiban mempertahankan bahwa setiap individu memiliki hak moral tertentu karena mereka adalah manusia. Umumnya, hak-hak dasar di kebanyakan masyarakat modern mencakup hak atas martabat, rasa hormat, dan kebebasan. Setiap hak bahwa seseorang telah menciptakan kewajiban bagi orang lain untuk memberikan atau paling tidak untuk mengganggu. Nah, contohnya, jika seseorang dikatakan memiliki hak untuk privasi, maka orang lain memiliki kewajiban untuk tidak mengganggu privasi orang tersebut. Selanjutnya ada keadilan. Model keadilan mempertahankan bahwa orang harus diperlakukan sama kecuali jika berbeda dalam cara yang relevan. Umumnya orang tidak peduli ketika paket kompensasi karyawan berbeda berdasarkan perbedaan tugas yang sedang dilakukan. Hal ini terlihat adil bagi orang-orang dengan pekerjaan yang lebih sulit dan lebih stres. Tapi, kebanyakan orang tidak menganggapnya adil bagi orang yang memiliki kebutuhan lebih besar, seperti ibu tunggal dengan 6 anak atau pekerja yang harus mendukung orang tua untuk dibayar lebih banyak daripada yang lain. Selanjutnya, ada kebajikan.
Model perilaku moral yang terakhir digunakan berakar pada kebajikan. Contoh kebajikan yang menonjol adalah integritas, kesetiaan, dan keberanian. Individu dengan integritas memiliki niat untuk melakukan apa yang benar secara etis, tanpa memperhatikan kepentingan pribadi. Integritas memiliki banyak komponen, termasuk kejujuran, keadilan, dan kesadaran. Selanjutnya, mengapa orang-orang berperilaku tidak beretika? Yang pertama, sebagian orang pada dasarnya tidak jujur. Bagi beberapa orang, keserakahan, misalnya, tampaknya mendominasi semua pemikiran bajik mereka. Yang kedua adalah pelepasan moral. Banyak orang tidak memiliki dasar etika. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka mungkin bahkan tidak mengenali masalah etika saat mereka menghadapinya. Jadi hati nurani mereka tidak menghentikan perilaku mereka secara tidak etis. Yang ketiga, beberapa orang yang mengenali isu etis mengembangkan rasionalisasi untuk membenarkan perilaku mereka yang tidak etis. Beberapa orang rasionalisasi ini berasal dari budaya perusahaan yang buruk. Selanjutnya, menyelesaikan etika yang baik dalam organisasi. Kemajuan etis dalam sebuah organisasi biasanya berjalan secara tahap. Pada tahap awal, ketika organisasi kecil, organisasi menjadi perpanjangan dari pendiri atau kelompok manajemen puncak. Pendiri bertindak sebagai panutan, menetapkan suatu etika dan biasanya dapat memantau kepatuhan karyawan terhadap etika tersebut. Pada tahap pengembangan selanjutnya, organisasi terutama menggunakan kontrol akuntabilitas tindakan. Spesialis perusahaan mengembangkan daftar standar, peraturan, dan peraturan khusus yang mewujudkan prinsip etika yang baik. Mereka mengkomunikasikan daftar ini baik melalui manual kebijakan dan prosedur perusahaan, kode etik perusahaan, atau lebih sedikit daftar resmi memorandum. Aturan-aturan ini memperjelas arti etika yang baik, memperjelas bahwa perilaku etis dihargai, dan memberikan panduan kepada karyawan untuk memikirkan masalah etis. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.